Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama. Saat semua dunia menjauhiku, engkau tetap dekat. Pasti jamaah yang ada di rumah juga bertanya-tanya ya dari penjelasan ini. Gimana sih cara menanamkan dalam diri kita tuh bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Walaupun semua dunia tuh menjauhi kita. Karena biar bagaimanapun pasti kita juga sulit ya melepaskan keterikatan kita dengan manusia. Dan kita juga sebagai manusia juga butuh perhatian gitu ya. Saya sudah bersama Habib Salim nih. Kita butuh perhatian, kita butuh bantuan orang lain. Apa yang harus kita lakukan dari itu semua Habib? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi kita sudah dengar dari para guru kita yang sudah menyampaikan nasihat begitu banyak. Dengan nasihat itu bahwa kita itu dalam hidup pasti ada yang namanya ujian. Dan ujian ini adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah itu bilang ke kita, kamu sudah terlalu jauh wahai hambaku. Kamu sudah terlalu jauh wahai hambaku. Allah itu cemburu. Allah itu mau kita dekat dengannya. Jadi seakan-akan ketika Allah berikan ujian supaya kita kembali. Sehingga dalam Al-Quran itu kan fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Jadi lari kepada Allah, kita kalau punya masalah dengan orang bisa saja kita lari. Tapi kalau sama Allah jangan lari. Kalau kita punya masalah maka dekati Allah. Dan cara itu yang paling luar biasa, Allah itu ingin kita itu dekat dengannya. Ketika Allah kasih kita musibah, maka berarti Allah ingin dekat kita itu dengannya. Dan Allah itu disebutkan oleh Nabi bahwa idza ahabballahu abdan ibtalahu. Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan uji dia. Allah akan uji, Allah akan kasih sedikit ujian. Supaya apa? Supaya dia kembali. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia senang, dia terima ujian itu, Allah pun akan ridho kepada dia. Jadi jangan kita berpikir gini, ujian itu adalah tanda Allah murka kepada kita. Tidak. Ujian itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cari perhatian dari manusia, capek. Kita kalau mencari perhatian manusia itu sebenarnya adalah cara kita untuk memang sengaja ingin kecewa. Itu kalau kita berharap kepada manusia. Jadi kita itu disuruh berharap kepada Allah. Secara batin berharap kepada Allah. Berarti kita enggak lagi sama manusia dong? Enggak. Tetap sama manusia, tapi ingat batin kita tetap berharap kepada Allah. Karena kalau berharap kepada Allah, kita nggak akan kecewa. Ketika kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Terus-terusan kepada Allah, buang semua waktu kita untuk Allah, kita nggak akan kecewa. Tapi kalau sama manusia, jangan deh. Pasti itu akan kenal yang namanya kecewa. Karena manusia itu ada batasan. Dia nggak bisa ya memenuhi kebutuhan kita. Bisa saja dia lupa, bisa saja sedang pelit, bisa saja sedang ya nggak tenang hatinya. Tapi kalau Allah selalu dengan kita. Maka jadikan setiap permasalahan hidup itu jangan lari dari Allah. Tapi dekati Allah karena ujian adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya kita semakin dekatlah sama Allah. Amin ya Allah, amin. Berarti gini ya Habib, ini dari penjelasan Habib berarti gini ya. Kita jangan cari perhatian dari manusia karena pasti capek gitu ya. Capek. Tapi kalau ada pekerjaan yang membutuhkan perhatian dari manusia berarti jangan baper gitu ya Beb ya. Iya betul. Pasti seperti itu. Karena memang kalau kita berharap kepada manusia itu kita akan kecewa. Kan gini, berharap itu kepada Allah. Gak apa-apa kita zohir sama manusia, minta bantuan. Tapi jangan taruh harapan kita kepada mereka. Oh baik, Masya Allah. Harapannya jangan ditaruh ke mereka, ke manusia itu ya, Masya Allah. Terima kasih Habib Salim untuk penjelasannya. Boleh duduk kembali Habib, Masya Allah. Kalau mau tepuk tangan boleh kok Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Jailani. Kok gak ada suara? Kalau mau tepuk tangan izin boleh sekali lagi? Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, tapi aku ada yang masih keganjal juga sih. Pengen nanya sama Ustadz Syam deh. Siap, Mas Soni. Jadi guru-guru kan tadi Ustadz Syam juga udah ngejelasin gitu ya mengenai ini semua. Bagaimana kita jangan terlalu berharap ke manusia juga gitu. Kalau keluarga terdekat juga kan pasti kan ya kita punya harapan gitu ya buat mereka. Kita lagi punya masalah ternyata mereka gak mau bantuin kita gitu. Ada juga yang malah jadi kayak seneng gitu kita punya masalah. Lagi-lagi katanya kan memang kita harus menggantungkan sama Allah gitu ya. Pertolongan Allah akan datang di waktu yang tepat. Tapi boleh gak kita kayak gini nunggu, kapan sih ini Allah nolonginnya kok belum datang-datang gitu sih. Aku tuh lagi butuh banget kayak ditungguin gitu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allahumma arhamna bil Quran, mengambil berkahnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, di bulannya Al-Quran. Benarkah Allah akan selalu memberikan pertolongan di waktu yang tepat walaupun terkadang kita tidak menyadarinya? Itulah yang diajarkan para nabinya Allah. Itulah yang diajarkan para rasulnya Allah. Itulah yang diajarkan para salafus saleh. Lihat baginda Nabi SAW ketika berada di periode Mekah. Nabi SAW manusia seperti kita juga. Ada yang namanya lelahnya, ada yang namanya ngantuknya, ada yang namanya sakitnya. Tapi di sisi lain beliau adalah manusia sempurna. Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Nabi menunggu pertolongan Allah? Pernah. Tadi diceritakan guru kita Habib Salim. Pernahkah Nabi SAW bertanya-tanya di mana pertolongan Allah? Pernah. Sehingga ketika turun surah Ad-Duha, Nabi bertakbir. Kenapa? Membesarkan Allah. Ketika sudah diejek pada saat itu, di mana Tuhannya Muhammad? Di mana ayat-ayat dari Muhammad? Diejek baginda Nabi SAW. Nabi juga bertanya-tanya, apakah Tuhanku meninggalkanku? Tapi ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Engkau tidak pernah ditinggalkan, engkau tidak pernah dihinakan. Allah senantiasa bersamamu. Inilah jawaban ketika seseorang merasa telah ditinggalkan oleh manusia. Sesungguhnya ada yang tidak pernah meninggalkanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang terbaik, berangkat dari Makkah ke Madinah, harus bersembunyi terlebih dahulu, harus dikejar-kejar lagi ketika di perjalanannya, harus daripada bersiaga siapa tahu ada yang menyerangnya, subhanallah, dengan berbagai rintangan. Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf innallaha ma'ana. Kenapa la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana? Nabi tidak mengatakan la takhaf, tapi Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa Nabi tidak bilang jangan takut? Justru Nabi mengatakan jangan sedih. Kalau di ayat yang lain ada la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Karena sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq tidak takut. Cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau cuma sedih saja. Kenapa sedih? Ya Rob, orang semulia ini ada saja yang memusuhinya. Orang sesempurna ini ada yang ingin membunuhnya, ada yang ingin menyakitinya. Sehingga Nabi SAW sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kita semua, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar-kejar Fir'aun. Semua para anbiya, para rasul-rasul Allah, mereka semua menanti-nanti kedatangan pertolongan Allah. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah kita merasa kapan sih datang pertolongan Allah? Boleh, tapi Boleh. ukur diri. Gimana caranya? Ukur diri. Ketika kau bertanya kapan pertolongan Allah, ukur juga ibadahmu. Sudah sempurnakah sholatmu? Sudah khusyukkah sholatmu? Jangan kau tuntut Allah tapi kau tidak memenuhi kewajibanmu. Terjawab sudah. Ya gitu Allah, ya, terima kasih siap. Tasya untuk penjelasannya ya. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Pasti ngerasain hal yang sama juga ya jamaah yang ada di rumah ya. Aduh, hari ini banyak muhasabah diri pastinya ya. Yuk jamaah yang ada di rumah, siap-siap ya. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Jailani izin sini. Aku mau nanya sama Habib Muhammad. Oh Habib Muhammad. Boleh Habib Muhammad. Iya. Langsung straight to the point. Silakan, sini deh ke tengah. Ini, Ya. gini Bib. Gini Bib, aku mau nanya, saat semua dunia menjauhi dan memusuhi kita, banyak orang bilang sabar, sabar. Bahkan guru-guru aku dulu bilang katanya sabar, sabar. Tapi itu kan sabar ada batasnya Bib gitu. Apa harus berdarah-darah dulu gitu kan. Sampai nangis darah gitu loh. Oh, kayak maksudnya. harus merasa tersiksa dulu Kayak gitu ya. nyesak gitulah kalau Nyesak istilah gitu ya. sekarangnya. Oke deh. Baik, kalau ditanyakan
Kalau gitu, kalau ditanyakan gitu berarti Habib mau ngejelasinnya panjang pasti ya? Iya, Berarti berarti duduk. aja boleh ya? Oke, aku duduk ya Habib Duduk ya? ya. Iya. Silakan. Masya Allah banyak orang memang mengatasnamakan sabar. Sabar itu kalau ditanyakan secara usul atau asal, sabar ini ada batasnya atau tidak? Tidak ada. Sabar ini tidak ada batasnya. Kemudian Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu mengibaratkan sabar itu jasad dengan kepala. Jadi tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Nggak bisa orang hidup cuman jasad saja kemudian nggak ada kepalanya. Atau kepala saja tidak ada jasadnya. Orang itu harus ada sabar di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Maka kalimat Allah yang sering kita dengar itu innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama, seakan-akan seperti biasa saja lewat kalimat itu Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama. Padahal tidak ada sesuatu yang paling hebat, sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling indah, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa bilang, "Oh, kehidupan saya, dikroyat saya, kenangan saya yang paling indah itu misal foto dengan presiden atau foto dengan Ustadz Anu atau dengan Syekh Anu atau dengan Guru Anu." Tapi yang paling besar adalah ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana syarat orang bisa bersama Allah Subhanahu wa taala? Ya sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, tapi mungkin bukan hanya berdarah-darah. Lihat, kan kita sering dengar sabar Ayub. Ya, seperti sabar Ayub. Misalnya seperti sabarnya Nabi Allah Ayub. Atau sabar seperti Nabi Allah Yusuf. Lihat ketika Nabi Allah Yusuf itu dengan sabarnya Nabi Allah Yusuf, itu Allah angkat derajat Nabi Allah Yusuf menjadi suatu menteri kenegaraan. Tapi lihat Zulaikha dengan dia mengedepankan tidak sabar, dari yang kaya menjadi miskin, menjadi tua, menjadi renta, giginya habis, bahkan ambia buta itu Zulaikha. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran. Jadi kalau ditanyakan sampai berdarah-darah, ya seakan-akan seperti berdarah-darah, seakan-akan seperti berdarah-darah, tapi insya Allah akan menjadi manis ke depannya. Jadi insya Allah akan menjadi manis ke depannya. Ada kalimat dikatakan sabar itu seperti as-sabru kasibri murrun bimadaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu ibarat jadam. Tahu jadam? Apa tuh Bib? Jadam kayak yang pahit apa sih? Oh ini. Pokoknya sesuatu yang pahit. Habatus Tapi sauda. kalau kita tetap seperti minum, awaqibhu dan nanti belakangnya akan lebih manis daripada madu. Oke. Makasih Habib. Terima udah kasih menjawab. Sama-sama, Habib. Terima kasih. Jailani. Jailani sudah bertanya. Sekarang Ustadz Maulana boleh dong kesimpulan kita Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, saat dunia menjauhimu, sesungguhnya Allah makin dekat. Dekatilah Allah dengan 3 cara. Yang pertama dengan doa. Ketika kita berdoa sungguh Allah dekat dengan kita. Dengan doa-doa kita. Yang kedua dekatilah Allah dengan ibadah. Saat kita sujud, sungguh sujud itu dekat dengan Allah. Ketika kita berpuasa, kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membayarnya. Saat kita menuju ke Baitullah, menjadi tamunya Allah, sedang kita sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, dekatlah dengan Allah. Yang dikatakan tadi Habib Muhammad, apa itu? Sabar. Dengan kesabaran mengangkatkan derajat kita. Karena sungguh ketika Allah cinta sama hambanya, maka diberikan ujian demi ujian. Makin tinggi ujian itu berarti makin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru-guruku. Jailani terima kasih sudah datang ke Islam itu Indah. Habib Salim terima kasih juga. Banyak. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah, insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.